Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, mari kita mulai pembahasan tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Kita mulai dengan 4 pertanyaan refleksi. Ada 4 pertanyaan rutin yang Anda bisa berikan kepada peserta didik untuk mengasah berpikir kritis mereka. Ajaklah peserta didik untuk selalu bertanya ini pada diri mereka sendiri. Sebelumnya, ada 3 hal yang perlu diingat tentang praktik ini. 1. Bimbing agar peserta didik berani berbicara dulu. 2. Jadikan kegiatan ini rutin dan bertahap. Di awal, mungkin guru perlu menemani peserta didik, tapi nantinya peserta didik perlu bisa melakukan secara mandiri. 3. Refleksi bisa dilakukan secara lisan, misalnya diskusi, maupun tertulis, misalnya dengan tulisan, mind map, ataupun sketch note. Apa itu 4 pertanyaan refleksi rutin? 1. Apa yang saya pelajari sekarang? 2. Apa yang saya sudah mengerti? 3. Apa yang saya belum mengerti? 4. Bagaimana supaya saya mengerti? Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan 1. Apa yang saya pelajari? Minta mereka untuk bisa menyimpulkannya dalam 1-2 kalimat. Tidak perlu lebih. Berikan waktu untuk mereka berpikir, bisa 1 menit, 5 menit, tergantung waktu yang Anda punya. Apa yang bisa guru observasi dari jawaban peserta didik? Ada 2 hal penting. 1, apakah mereka bisa mengutarakan kembali istilah-istilah kunci dari topik belajar? Kedua, apakah pernyataan mereka cukup merangkum topik atau hanya memotong-motong dari bagian penjelasannya saja? Jika ucapan mereka terbata-bata, berarti proses memahaminya masih berlangsung. Tidak apa. Pertanyaan kedua, apa saja yang saya sudah mengerti? Minta peserta didik untuk menyebutkan atau menulis potongan-potongan informasi yang mereka sudah mengerti. Jika kegiatan ini diadakan bersama di kelas, cukup minta mereka untuk menyampaikan 1 potongan informasi secara bergilir. Jika kegiatan ini dilakukan secara tertulis, mintalah peserta didik untuk menuliskan sebanyak mungkin. Anda bisa memberikan ini sebagai tugas sebelum atau sesudah sesi tatap muka. Apa yang guru bisa observasi dari jawaban peserta didik? Ada 3 hal tercermin dari jawaban mereka. Pertama, seberapa lengkap potongan informasi yang ditangkap peserta didik. 2, apakah informasi yang mereka sampaikan merupakan inti atau sampingan? Misalnya, guru mata pelajaran fisika memberikan contoh bagaimana gaya sentrifugal dan gaya sentripetal terjadi dalam balapan Formula One. Jika bagi peserta didik topiknya masih terlalu sulit, yang mungkin ia ingat adalah detil-detil cerita Formula One-nya. Pemahaman tentang teori gaya sentripetal dan sentrifugalnya sendiri masih meleset. Ketiga, seberapa mendalam pemahaman mereka terhadap materi. Anda bisa merujuk ke taksonomi Bloom. Apakah jawaban mereka mencerminkan mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, atau bahkan sudah menciptakan? Pertanyaan ketiga, apa yang saya belum mengerti? Minta peserta didik menyampaikan apa yang mereka belum mengerti tentang topik pelajarannya. Pertanyaan ini adalah kunci berpikir kritis. Di sini, mereka akan paling butuh bantuan Bapak dan Ibu guru. Butuh latihan untuk peserta didik bisa mengenal apa yang mereka mengerti dan apa yang mereka tidak mengerti. Peserta didik mungkin akan bilang, banyak Pak, atau semua Bu. Jawablah kira-kira seperti ini. Tidak apa, coba sebutkan 1 butir saja yang kamu tidak mengerti. Bagian paling penting dari refleksi, termasuk di pertanyaan ini, adalah peserta didik mampu mengartikulasikan yang mereka mengerti dan yang mereka tidak mengerti. Pertanyaan keempat, bagaimana caranya supaya saya bisa mengerti? Pertanyaan 4 memancing peserta didik untuk sadar bahwa ada kondisi ideal yang harus mereka capai. Misalnya ketika melakukan penelitian, mereka harus bisa mengikuti langkah-langkah metode penelitian dengan tepat. Pertanyaan 4 membuat mereka sadar gap antara pengetahuan tentang penelitian yang mereka miliki dengan urutan langkah-langkah metode penelitian yang tepat. Bimbing peserta didik untuk membuat rencana konkret. Jangan berhenti dengan jawaban, caranya adalah dengan belajar lebih giat Bu, atau jawaban serupa. Ada beberapa contoh strategi yang mereka bisa lakukan.
bertanya pada teman, pada guru, bertanya kepada narasumber pakar, browsing internet, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan kita tentang 4 pertanyaan refleksi. Carilah kesempatan untuk mempraktikkan ini dalam kegiatan pembelajaran Anda. Selamat mencoba.